Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nugroho. Kita akan berbagi bersama Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Tentunya ini sebuah prestasi buat kita karena kita masih menjumpai puasa, dan semoga kita semua jadi orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pandemi corona, hubungannya dengan adakah peluang usahanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada PNM yang telah memberikan kita waktu untuk belajar bersama. Ini luar biasa karena jarang ada lembaga keuangan yang sampai sedemikian rupa memberikan pendidikan buat kita. Dan ini perlu kita manfaatkan. Apresiasi sekali saya kepada PNM, salut luar biasa. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwasanya di sekarang ini kita ada di dalam sejarah besar dunia. Sejarah apa itu? Pandemi. Ya, mungkin kita generasi ini generasi yang mengalami pandemi. Tidak semuanya mengalami. Ya, mbah kita mungkin tidak mengalami, yang sudah seto. Ya, dulu belum pernah ada seperti ini. Sekarang ada seperti ini, luar biasa. Seluruh dunia terdampak. Dan sifat pandemi ini ternyata kena semuanya, seluruh dunia. Dan yang pasti sampai hari ini belum ada kepastian kapan akan berakhir. Ayo. Ya. Nah, itu kapan berakhirnya. Ini membuat dampak yang luar biasa, terutama di bidang ekonomi, ya. Ekonominya menjadi lesu. Daya belinya menurun, ya. Kemudian penjualannya pun pasti menurun. Terus kemudian produksinya menurun, semuanya turun. Ya, banyak yang kena. Ya. Banyak yang turun, ada yang naik, ya, tapi ada beberapa saja yang naik. Tapi kebanyakan turun. Dan mungkin Anda juga sudah merasakan, ya. Nah, Bapak Ibu, di pandemi ini karena semua terdampak, ini menjadi pilihan buat kita. Sikap kita bagaimana? Dari beberapa bulan ini, sekitar hampir 3 bulan berarti ya, hampir 3 bulan ini, coba kita muhasabah diri, seperti apa dampaknya buat diri kita. Apakah kita semakin kesini semakin optimis atau semakin mengeluh? Yang bisa menjawab kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Dan ini semua orang menghadapinya, pilihannya hanya itu, optimis atau mengeluh. Anda milih yang mana? Nah, kalau optimis artinya kita menerima keadaan ini, kita mensyukurinya, dan kita mencari peluang-peluang usahanya. Peluang-peluang apa yang bisa kita kerjakan. Kalau pesimis, ya namanya aja pesimis. Mengeluh, menyerah, pasrah pada keadaan tanpa melakukan apapun, paling hanya curhat-curhat di sosmed gitu ya. Dan macam-macam yang negatif tentunya. Baik Bapak Ibu, bagi Anda yang telah memantaskan diri atau menancapkan bendera sebagai seorang wirausahawan, wira swastawan, sebagai pengusaha, apa yang harus kita lakukan? Padahal di situasi seperti ini, nah, adakah peluangnya Bapak Ibu? Ya, adakah peluang di tengah pandemi corona ini? Peluangnya apa sih? Ya, padahal kita sekarang itu kan lockdown ya. Banyak yang lockdown, banyak yang disekat, tidak bisa kemana-mana gitu ya. Orang juga malas kemana-mana, mau beli sesuatu mikir uangnya nanti buat disimpan dan seterusnya. Ya, yang biasanya bagus, keren, sekarang terjun. Industri pariwisata yang lagi moncer-moncernya habis dibabat. Apalagi UMKM. Kalau dulu UMKM masih bisa survive, tapi sekarang kita banyak melihat orang untuk beli jajanan dari para penjual kelilingan, nyun sewu ya, dari pedagang kaki lima pun kadang mikir-mikir, ini kalau dulu sehat itu kadang tidak dirasa ya, tapi sekarang ini bagaimana, orangnya sehat atau tidak, pakai masker atau tidak, sudah ada rasa khawatiran. Ketika yang jual batuk-batuk saja, itu kita sudah
wah kita gimana ya, coba lagi melayani kita beli es, orangnya batuk-batuk, itu rasanya gimana. Dan itu mungkin terjadi pada kita sebagai pelaku usaha. Apa sih peluangnya Bapak Ibu? Nah, ada beberapa hal yang saya sarikan di sini. Ya, peluangnya adalah bagaimana memanfaatkan situasi pandemi ini, ya, situasi lockdown ini, ya, break ini. Bapak Ibu, kalau ada yang kena PSBB di kampungnya, di dusunnya, pasti tidak boleh kemana-mana. Produknya di situ pun tak bisa keluarkan begitu ya. Dan kebanyakan kita kemarin seperti itu. Anak-anak di rumah saja belajar. Gitu. Seharusnya kita mengambil itu. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, yang pasti sebagai pengusaha kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Jangan. Ya. Bagaimana kita bisa sukses mengusahakan. Kalau kata Ustadz Randy Saputra, bagaimana kita menggerakkan roda ekonomi yang berat ini harus tetap berputar. Uangnya harus tetap diputar biar kita terus mendapatkan income. Ya pasti tetap jualan. Apa Anda yang punya produk tetap dijual. Bagaimana caranya itu dijual? Manfaatkan smartphone Anda untuk menjual, untuk berjualan. Ya. Manfaatkan terus berjualan, yang produksi terus produksi. Ya, produksi apa yang Anda bisa diproduksi. Kemudian bangun jaringan. Jangan lupa untuk jaringannya ditambah. Jaringan apa? Pertemanan, jaringan pelanggan, jaringan ilmu dan sebagainya. Ya, tambah jaringan lagi Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nanti ada sesinya. Tapi itu membangun jaringan adalah satu kunci sukses juga. Ya. Kemudian targetnya harus punya target, walaupun mungkin diturunkan targetnya. Jadi tidak seperti kemarin ada target minimal. Ya, kalau orang ngomong secara minimal, bertahan saja sudah luar biasa. Ya, katanya begitu. Tapi kita punya target minimal bertahan. Ya, minimal kita bisa mengalihkan kalau kita terdampak kena dampak corona, bantuan kita dapat BST atau BLT, kita bisa alihkan ke orang yang lain. Ya, karena kita pengusaha. Ya. Terus bergerak, kemudian belajar. Ya. Belajar lagi, belajar apa? Ya. Belajarnya banyak Bapak Ibu. Ya. Belajar untuk upgrading skill. Ya. Mengupgrade skill kita. Kemampuan kita di-upgrade lagi. Ya, kemampuan kita dalam marketing, kemampuan kita dalam produksi dan seterusnya di-upgrade. Ya. Kemudian apa lagi? Kita bisa bagaimana mencari produk baru atau membuat produk-produk baru, inovasi baru. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, kita harus benchmark. Apa itu benchmark? Menetapkan standar, ya, menetapkan standar yang lebih tinggi. Kita belajar dari pengusaha-pengusaha lain yang sudah sukses. Kita lihat standar mereka, apakah kita standarnya sama dengan mereka. Ya, kalau belajar apalagi kita tata penataan dalam diri kita. Masa breakdown ini kita menata diri kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita menata manajemen keuangan kita? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mencatat pengeluaran dan pemasukan Bapak Ibu? Kalau belum, sekarang saatnya. Kalau sudah mencatat, apakah pencatatannya benar? Bagaimana HPP-nya? Bagaimana labanya? Apakah sudah tercatat? Karena orang sukses itu biasanya rajin mencatat, Bapak Ibu. Salah satu kuncinya manajemen keuangan itu. Terus manajemen stok. Sudahkah dicatat stoknya? Manajemen karyawan, manajemen keuangan, administrasi, manajemen promosi dan sebagainya di-upgrade semua, ditata Bapak Ibu. Ini saat jeda, saat menata. Jadi Bapak Ibu, banyak yang kita lakukan. Kalaupun slow down gini, bukan artinya kita menjadi pahlawan rebahan saja. Sebagai pengusaha, kita jangan hanya rebah-rebahan, tidak ada maknanya Bapak. Tapi rebahan dengan terus belajar, bisa lewat sosmed, bisa lewat smartphone kita. Ya, kita upgrade skill penjualan kita yang belum pernah. Dengan Facebook Ads, pakai Facebook Ads, dengan IG, Instagram Ads, dengan Google, ya, Google Ads, kemudian
ngiklan di YouTube dan seterusnya. Banyak ilmu yang harus kita upgrade. Karena jangan sampai setelah era ini selesai, lockdown ini selesai, kita tidak menambahkan skill apapun. Karena itu adalah kunci. Ingat Bapak Ibu, Allah berfirman bahwasanya di saat ada kesulitan di situ ada kemudahan. Diulang 2 kali. Cari kemudahannya. Ada sebuah cerita aneh. Suatu saat ada 2 orang yang sedang berkompetisi. Mereka masing-masing diberi gergaji. Ya. Diberi gergaji, kemudian disuruhlah 2 orang ini untuk menebang pohon. Satu orang langsung semuanya dibabat, habis digergaji semua pohon-pohon itu. Satu orang lagi setiap 10 kali pohon dia berhenti, dia asah. Setiap 10 pohon dia berhenti, dia ngasah. Pada sesi pertama, yang ngebut ini meninggalkan jauh orang yang ngasah gergaji. Tapi lambat laun orang yang ngasah gergaji ini menyalip orang yang tidak pernah mengasah gergajinya. Bapak Ibu, ini saatnya mengasah gergaji kita. Dan saya yakin kesuksesan untuk Anda. Dan saya yakin itu, pastikan Anda adalah orang yang optimis, orang yang sukses, dan orang yang belajar untuk meraih kesuksesan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.